berkenaan dengan pemahaman Anda dari topik yang akan saya sampaikan. Baik, hari ini kita akan bicara tentang SMK 3. Apa itu SMK 3? Mari kita sama-sama dengarkan diskusi dari apa yang akan saya sampaikan. Paparan ini adalah paparan berkenaan dengan sistem kesehatan dan keselamatan kerja bagi fisioterapi. Akan ada banyak informasi yang mungkin akan bermanfaat buat kita. Baik, materi SMK 3, materi yang diberikan oleh Direktur Pengawasan Norma K3 dan Dirjen Binwasnaker dan K3 Kemenaker RI, yaitu Bapak Agus Surono dari FKKMK UGM, yang kemudian saya gunakan karena saya kemudian mendapatkan juga dari beliau pada saat pemaparan ini. Jadi ini adalah gambaran umum karena sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja harus dokumentasi informasinya resmi dari Direktur Pengawasan Norma K3 di Dirjen Binwasnaker dan K3 Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. Gambaran dari apa itu sistem manajemen kesehatan keselamatan dan kesehatan kerja kita akan coba diskusikan pada malam hari ini. Dasar hukum dari SMK 3 adalah beberapa undang-undang yang sudah disetting oleh pemerintah sedemikian rupa untuk menjamin keberlangsungan sistem manajemen K3 dapat berjalan dengan baik. Namun secara khusus dasar hukum yang menjadi awal adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dan secara khusus untuk penerapan SMK 3 ada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. Dan untuk mensupport dokumen di PP Nomor 50 ada Peraturan Menteri Tenaga Kerja sebagai peraturan pelaksana undang-undang yang dimunculkan di awal di Nomor 1 Tahun 1970 berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja. Mengapa kemudian sistem manajemen K3 itu dibutuhkan? Kita lihat bahwa banyak sekali kasus kecelakaan kerja yang terjadi hari ini disebabkan karena minimnya pengawasan atau minimnya penerapan sistem yang baik pada kesehatan dan keselamatan kerja. Lihat tantangan K3 berhubungan dengan kasus kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang tinggi, kira-kira jika di list itu berkenaan dengan beberapa hal yang ada di sini. Jadi tantangan K3, kasus kecelakaan kerja yang terjadi seperti gambar tadi, dan penyakit akibat kerja yang juga timbul, kemudian punya proporsi yang tinggi, paling tidak ditemukan karena ada beberapa masalah. Yang pertama, kualitas penerapan K3 yang rendah. Yang kedua, kualitas pemeriksaan dan uji K3 yang rendah. Kuantitas dan kualitas pengawasan yang rendah serta objek pengawasan K3 yang semakin kompleks. Dari beberapa permasalahan ini, maka perlu diidentifikasi di masing-masing tempat kerja bagaimana kualitas penerapan K3 di sana. Jika itu rendah, maka berpotensi untuk memunculkan kasus kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Kalau kualitas periksa uji K3-nya rendah, juga kemudian punya hubungan munculnya resiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang tinggi. Bersamaan dengan itu, pengawasan juga tidak kalah penting. Manajemen punya kewajiban untuk memberikan pengawasan yang tinggi berkaitan dengan kualitas pengawasannya dan kuantitas pengawasnya. Jadi jumlah pengawas dan kualitas mengawas itu kemudian menjadi bagian yang penting. Dan objek pengawasan K3 yang semakin kompleks, harapannya akan ada aktivitas untuk memberikan jalan keluar terhadap kompleksitas dari objek pengawasan dari K3 itu sendiri. Sebagai pendahuluan, mungkin kita perlu mengkonfirmasi bersama mengapa K3 itu penting. Di antara beberapa item yang kemudian menjadi alasan mengapa K3 itu penting, antara lain karena K3 merupakan kebutuhan dan K3 merupakan hak tenaga kerja. Dalam perlindungan K3, tenaga kerja punya hak untuk sama-sama mewujudkan kesejahteraan. Kesejahteraan muncul untuk pekerja, kesejahteraan juga harus muncul untuk pengusaha. Jadi bidang usaha atau perusahaan harus sejahtera, begitu juga dengan pekerjanya. Itu yang pertama. Kalau kita lihat estimasi
International Labour Organization per tahun melaporkan 2-3 juta orang meninggal terkait dengan pekerjaan. Ada 360.000 lebih orang meninggal juga karena kecelakaan kerja. 1,95 sampai 2 juta sakit akibat kerja. Dan kalau dihitung secara konversi ke biaya yang kemudian dikeluarkan atau konsekuensi biaya yang kemudian menjadi kerugian pada aktivitas itu di total sampai 1,25 triliun US dollar. Itu bukan angka yang kecil. Oleh karenanya seluruh dunia hari ini concern untuk kemudian menjamin hak tenaga kerja dan kebutuhan tenaga kerja berkaitan dengan K3 terpenuhi. Yang kedua, mengapa K3 penting? Untuk mengurangi kerugian 1,25 triliun US dollar sebagai kerugian yang diambil pasca 2,3 juta orang meninggal terkait dengan pekerjaannya, 360.000 orang meninggal karena kecelakaan kerja, hampir 2 juta orang kemudian sakit akibat pekerjaan. Maka untuk mengurangi kerugian itu, manajemen kemudian menerapkan K3 di perusahaan. Yang ketiga merupakan persyaratan perdagangan global. Dalam konsekuensi perdagangan global, dalam membangun komunitas bisnis global, K3 merupakan item klausul yang sering muncul dalam penilaian kelayakan pada persyaratan perdagangan di global. Misal produk yang akan dijual ke negara-negara maju dari negara-negara berkembang ataupun sebaliknya, apa yang kemudian akan dijual oleh negara maju ke negara berkembang, semuanya harus memenuhi prasyarat perdagangan yang kemudian mempertimbangkan aspek-aspek kesehatan dan keselamatan kerja. Yang keempat, mengapa K3 penting? Karena untuk menciptakan tempat kerja yang sehat, tempat kerja yang aman dan juga produktif, maka satu-satunya jalan keluar adalah menerapkan K3 dengan disiplin. Dan yang terakhir, ini memang sudah menjadi kesepakatan. Ini sudah menjadi komitmen bersama seluruh dunia berkenaan dengan penerapan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi menjadi komitmen global. Peraturan pelaksanaan di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, kalau kita melihat bagaimana aktivitas ini menimbulkan banyak sekali irisan-irisan. Kalau kita lihat faktor penyebab dari adanya kondisi-kondisi yang mempengaruhi tempat kerja sehingga memunculkan problematik yang ada di tempat kerja, sehingga memunculkan risiko-risiko pada pekerjaan. Kalau kita lihat faktor penyebabnya, ada pengaruh di tempat kerja, akan ada bahan, akan ada sumber daya manusia, akan ada lingkungan, akan ada peralatan, akan ada proses produksi, akan ada sifat pekerjaan, akan ada cara kerja yang kemudian dilihat dari biomekanika dan ergonomik. Itu semua merupakan faktor yang menjadi faktor penting pada penerapan pekerjaan atau pada penerapan manajemen K3 di tempat kerja. Pada saat semua aktivitas dari faktor-faktor tersebut bisa diseimbangkan, maka pekerjaan yang dijalankan akan bisa meraih satu capaian aman dan sehat. Kalau seandainya aman dan sehat itu tercapai dengan baik, maka produktivitas meningkat. Jika aman dan sehat tidak mampu tercapai, maka muncul problematik kecelakaan. Kecelakaan kerja yang kemudian disebabkan karena tidak tercapainya kegiatan kerja yang aman dan kerja yang sehat, ini perlu dianalisis faktor penyebabnya dan perlu ditelaah melalui sistem manajemen yang terukur. Itulah kemudian mengapa SMK3 itu kemudian diciptakan. Mengapa SMK3 itu kemudian harus dirumuskan, karena semua analisis kecelakaan itu kemudian harus diruntut sehingga menjadi satu gambaran yang utuh berkenaan dengan proses yang terjadi di tempat kerja. Dan ini merupakan bagian dari kebutuhan serta bagian dari hak dari setiap pekerja. Kalau kita melihat definisi dan tujuan K3 itu
sebenarnya apa? Mari kita coba telaah lagi bahwa filosofi dari K3 muncul dari secara filosofi dari pemikiran dan upaya untuk menjamin adanya keutuhan dan kesempurnaan pada tenaga kerja dan orang lain secara umum, baik jasmani maupun rohani. Hasil karya dan budaya manusia menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera secara filosofi. Secara keilmuan, K3 itu adalah suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam upaya mencegah munculnya kecelakaan kerja, munculnya kebakaran, munculnya ledakan, munculnya penyakit akibat kerja, pencemaran lingkungan kerja, dan lain sebagainya. Jadi konsep keilmuan K3 itu sesungguhnya berasal dari bagaimana prevention of accident atau accident prevention, pencegahan terhadap kecelakaan. Sehingga ada rumusan, tujuan, dan definisi ini berkaitan dengan situasi ini. Sebagai latar belakang, pertumbuhan dan pembangunan dalam hal ini industri, kemudian perkantoran, pariwisata, ada hotel, tempat wisata, pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan informal, transportasi, dan lain sebagainya. Ini menjadi latar belakang bahwa K3 itu menjadi sangat penting. Kemudian selain itu pertumbuhan SDM, baik itu SDM yang dengan skill baik maupun yang tidak dengan skill baik. Skilled atau unskilled itu sama-sama punya pengaruh ya terhadap penerapan K3. Kemudian peningkatan risiko. Ada potensi yang timbul pada aktivitas kerja berkenaan dengan kecelakaan kerja, berkenaan dengan kejadian misalnya kebakaran, ledakan, penyakit akibat kerja, dan kerusakan lingkungan yang kemudian semakin tahun risikonya kemudian semakin meningkat. Dan berkenaan dengan situasi tersebut, tanggung jawab K3 menjadi tanggung jawab siapa? Jawabannya adalah semua orang yang terlibat dalam semua aktivitas kerja punya tanggung jawab, sehingga K3 menjadi tanggung jawab semua pihak. Oleh karenanya, penanganan K3 itu pasti akan diatur secara rinci oleh pemerintah sebagai regulator, swasta, dan juga pekerja sebagai objek yang kemudian diatur. Privatisasi dari K3 merupakan kesempatan atau peluang pada banyak sekali kesempatan kerja pada saat situasi kita membutuhkan satu privatisasi K3, maka akan juga muncul peluang kesempatan kerja di sana. Pengelolaan baik itu pengguna ataupun pemakai produk ada jaminan K3 melalui bukti. Buktinya apa? Sertifikasi. Buktinya akreditasi yang berbasis kompetensi. Kemudian peningkatan profesionalisme SDM di bidang K3 dengan sertifikasi dari AK3 umum misalnya atau sertifikasi lain yang kemudian berhubungan dengan profesionalisme SDM di bidang K3 menjadi bagian dari latar belakang penerapan K3 yang profesional dan ideal di tempat kerja. Operasionalisasi pembangunan dan wawasan terhadap K3 harus sesuai dengan regulasi yang ada. Artinya setiap perusahaan, setiap tempat yang bersinggungan antara manusia dengan sistem, maka dia membutuhkan satu aturan main yang operasionalisasinya itu kemudian dijamin sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai regulator. Sebagai latar belakang, dari situasi ini maka dirumuskanlah 3 tujuan. Penerapan K3 itu paling tidak mempunyai 3 tujuan. Yang pertama, melindungi tenaga kerja dan juga di sekitar tempat kerja. Yang kedua, menjamin agar setiap sumber produksi dapat dipakai secara aman, dapat dipakai secara efisien. Yang ketiga, tujuan dari penerapan K3 adalah menjamin proses produksi berjalan dengan baik, proses produksi berjalan dengan lancar. Kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang K3 punya tujuan pokok untuk menihilkan kecelakaan kerja, zero accident. Ini juga menjadi kampanye semua perusahaan ya. Jadi tidak boleh ada kecelakaan kerja, artinya nihil kecelakaan kerja. Itu ya. Baik, sebentar saya tak setting tuh. Di mana ini?
Oke, saya lanjutkan. Sorry, tadi saya sedang setting audio. Baik, jadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang bagaimana penerapan K3 menginginkan satu kenihilan dalam kecelakaan kerja. Ya. Kemudian disupport dengan peraturan perundang-undangan tentang K3, ada banyak sekali di sini saya sampaikan berkaitan dengan personil, bagaimana kondisi keselamatan kerja bagi personil, ada beberapa peraturan yang mengatur. Kemudian bagi sistem, secara khusus memang nomor 50 tahun 2012 itu memang khusus mengatur tentang SMK3 ya, Sistem Manajemen Keselamatan Kerja. Dari aktivitas sistem ini, mulai dari penetapan kebijakan K3, kemudian adanya perencanaan tentang penerapan K3, adanya penerapan K3, ada pengukuran pemantauan dan evaluasi kinerja K3, sampai pada peninjauan teratur untuk peningkatan kinerja. Baik. Kemudian peraturan perundang-undangan tentang K3, kelembagaan K3 sesuai dengan keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 155 tahun 84 dan peraturan Menaker nomor 4 tahun 87. Sistem certification atau sistem yang digunakan dalam SMK3 adalah sistem juga yang diadopsi oleh negara atau K3 yang dimunculkan oleh British Standard for OHSMS atau Occupational Health and Safety Assessment Series. Jadi OHSAS itu adalah satu sertifikasi internasional atau global yang diadopsi oleh Indonesia juga sebagai sistem certification untuk memberikan sertifikasi pada seluruh sistem yang ada berkenaan dengan asesmen safety atau asesmen keselamatan dan juga kesehatan kerja. Yang umum saat ini OHSAS 1801 juga kemudian dibuka sertifikasinya. Jadi kalau teman-teman besok ada yang fokus mau ke K3 selain nanti mengambil AK3 umum, teman-teman bisa mengambil OHSAS 1801 sebagai satu support dokumen sertifikasi ya. Nah, dalam aktivitas ini menginginkan dalam penerapan OHSAS ada proses planning, ada proses perencanaan, ada proses untuk penerapan, ada proses untuk evaluasi dan mengecek kembali. Kemudian ada action untuk kemudian melihat proses yang juga sudah berjalan dan evaluasi yang dilakukan sebagai take action dari planning yang sudah diterapkan. Kemudian K3 itu harus dikelola. Kalau pengelolaan K3 harus sama dengan fungsi perusahaan yang lainnya. Maksudnya apa? Jadi di dalam perusahaan K3 itu harus dapat tempat tersendiri. Ada departemen khusus yang kemudian bertanggung jawab. Maka K3 itu kalau di beberapa perusahaan ada juga departemennya itu disebut dengan departemen K3 atau bersama dengan SDM atau kemudian punya departemen sendiri yang namanya HSE atau Health Safety Environment. Jadi manajemen K3 merupakan proses yang memang mengintegrasikan prinsip-prinsip kesehatan dan keselamatan kerja ke dalam operasi perusahaan. Sehingga kalau dia adalah proses yang kemudian menjamin integrasi ke dalam proses perusahaan, maka harus ada departemen khusus yang kemudian bisa menelaah setiap detail informasi yang ada dalam prinsip-prinsip K3 ke dalam semua operasi atau operasional perusahaan yang dijalankan oleh sistem. Jadi pengelolaan K3 itu harus sama dengan fungsi pengelolaan perusahaan pada bidang yang lain-lain. Seperti itu. Nah, prinsip-prinsip dari K3 paling tidak ada 10 prinsip. Yang pertama yaitu pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Jadi fokus pada bagaimana kecelakaan tidak terjadi dan penyakit akibat kerja tidak timbul. Yang kedua, K3 adalah bagian integral dari budaya. K3 dalam perusahaan, K3 dalam penerapan di office atau di kantor atau penerapan di dalam tatanan organisasi itu harus menjadi budaya baru sebagai bagian dari proses yang tidak terpisahkan. Integral itu adalah proses yang terintegrasi. Satu dengan yang lainnya harus terikat. Selain itu juga K3 adalah bagian dari nilai atau value. Seseorang yang kemudian menerapkan sistem manajemen K3 dalam berbagai aktivitas itu merupakan satu kewajiban sebagai value-nya dia, sebagai satu komitmen bahwasanya dia mengedepankan
keselamatan atau mengedepankan proses yang baik dalam pengelolaan sebuah organisasi atau perusahaan. Kemudian K3 adalah bagian integral yang ada dalam operasi perusahaan. Jadi budaya, nilai, dan operasi perusahaan menjadi satu, bertaut, kemudian dia berhubungan, terintegrasi dalam sistem. Kemudian manajemen harus menetapkan kebijakan, menyiapkan sarana prasarana atau fasilitas, dan juga menjamin sepenuhnya penerapan K3 itu berhasil. Kemudian K3, bagian integral juga dari perilaku. Buntut dari penerapan budaya, nilai, dan operasi perusahaan, maka harus dibentuk satu perilaku baru dalam penerapan K3. Ada tanggung jawab dan peran setiap tenaga kerja yang kemudian membarengi pembentukan perilaku tersebut. Dan prinsip yang kelima yaitu setiap tenaga kerja harus mempunyai rasa memiliki. Ini penting. Dalam pelaksanaan operasi di tempat kerja, semua harus merasa memiliki tempat kerja ini. Jadi kemudian menjamin keselamatan yang ada dalam setiap proses di tempat kerja. Yang keenam, setiap tenaga kerja harus memimpin. Tenaga kerja juga harus bisa ngatur dirinya sendiri dan mengoreksi satu dengan yang lainnya. Kemudian yang ketujuh, semua potensi bahaya harus bisa diidentifikasi. Setiap potensi bahaya harus bisa dikendalikan. Nah, makanya nanti fisioterapi pada saat dia masuk ke dalam aktivitas SMK 3 atau aktivitas dari HSE Departemen, dia harus bisa memberikan kontribusi berkaitan dengan identifikasi awal potensi-potensi risiko bahaya yang muncul. Dan bisa memberikan rekomendasi apa saja yang bisa dikendalikan dari risiko tersebut. Dan semua kekurangan harus dilakukan koreksi. Akuntabilitas K3 harus ditetapkan. Akuntabilitas K3 harus bisa diukur kinerjanya dan harus diketahui. Semua orang harus paham, bisa menghitung, dan bisa mempertimbangkan kondisi tersebut. Yang terakhir, prinsip K3 adalah good for business success, vitality, and sustainability. Maksudnya, kesehatan dan keselamatan kerja itu adalah satu jaminan kesuksesan dalam bisnis. Bisnis yang baik harus bisa menjamin ada penerapan pada prinsip kesehatan dan keselamatan dalam pekerjaan. K3 di dalam penerapan proses perusahaan juga satu item yang vital, satu item yang penting, dan ini adalah satu sistem yang harus dijaga sustainability-nya. Harus dijaga terus-menerus selama proses perusahaan ini berjalan, selama organisasi ini berjalan, semuanya harus dijamin untuk bisa terus sustain, menjaga sistem K3 ini agar bisa diterapkan sebagai bagian dari good for business success dan vitality. Ini adalah PP nomor 50 tahun 2012 berkenaan dengan penerapan SMK 3. Baik. Kemudian ciri-ciri berbudaya dalam K3 paling tidak ada 5. Jadi keinginan kuat untuk selalu melaksanakan K3 itu adalah bagaimana ciri budaya K3. Kalau sudah sampai pada karakteristik budaya, maka ada keinginan kuat yang memang diikhtiarkan, diusahakan untuk selalu melaksanakan semua prinsip-prinsip K3. Ada motivasi untuk selalu melaksanakan K3. Jadi selain keinginan kuat ya motivasi, dia pengetahuan yang tidak kalah penting, knowledge, kemudian ability, kemampuan, dan juga kemauan. Ada eager, ada desire untuk bisa semangat melakukan aktivitas atau pekerjaan secara sehat, aktivitas kerjaan dengan selamat. Pengetahuan, kemampuan, dan kemauan untuk melakukan itulah salah satu di antara ciri berbudaya K3. Yang 4, selalu peduli terhadap K3 di lingkungannya. Jadi selalu ikut andil dalam semua proses penerapan K3. Dan yang tidak kalah penting, bertanggung jawab atas K3. Karena apa? K3 itu menjadi tanggung jawab semua pihak. Dari level jabatan terendah yang ada di perusahaan tersebut sampai jabatan yang paling tinggi, semua orang harus bertanggung jawab terhadap penerapan semua sistem di K3. Oke. Penerapan SMK 3 atau penerapan sistem manajemen K3 sesuai dengan PP nomor 50 tahun 2012 di pasal 5 disebutkan bahwa peraturan SMK 3 wajib di perusahaan. Jadi penerapan dan pada peraturan sistem manajemen K3 itu wajib dilakukan di perusahaan.
Kalau dia perusahaan sudah mempekerjakan pekerja atau buruh paling sedikit 100 orang atau mempunyai tingkat potensi bahaya yang tinggi, maka SMK 3 wajib diterapkan. Misalnya aktivitas pekerjaan yang model begini nih, seperti gambar ini kan aktivitas pekerjaan yang punya tingkat potensi bahaya tinggi. SMK 3 wajib diterapkan. Jumlah orang yang bekerja di dalam tim misalnya lebih dari 100 orang, penerapan SMK 3 wajib di perusahaan. Dan ketentuan mengenai tingkat potensi bahaya tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sudah diatur, maka tingkat potensi bahaya itu menjadi bagian dari tujuan untuk evaluasi proses dari SMK 3 itu sendiri. Jadi SMK 3 ini merupakan bagian dari legitimasi proses ya, bahwa menjamin keselamatan dan kesehatan seluruh pekerja yang ada. Tujuannya dari penerapan ini adalah meningkatkan kesadaran dan ketaatan pemenuhan norma K3, jelas ya. Kemudian meningkatkan partisipasi semua pihak dalam mencapai pelaksanaan budaya K3 secara optimal di setiap kegiatan usaha. Kemudian yang ketiga tujuannya meningkatkan penerapan K3 menuju masyarakat mandiri berbudaya K3. Oleh karena itu, safety is first, safety is my life. Jadi safety itu adalah yang pertama dan utama, dan safety itu adalah bagaimana hidup kita. Ini kemudian bagian dari tujuan. Kemudian sasarannya diinginkan dengan diterapkan SMK 3 maka turun tingkat kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Sasarannya kalau diterapkan SMK 3, tempat kerja tercipta menjadi lebih aman, tempat kerja juga nyaman, tempat kerja jadi efisien untuk mendorong produktivitas di perusahaan. Yang ketiga, sasaran dari penerapan SMK 3 adalah meningkatkan penerapan K3 menuju masyarakat mandiri yang berbudaya K3 yang kemudian menjadikan K3-nya menjadi kehidupannya. Baik. Nah, Indonesia Berbudaya K3 tahun 2015 sudah kemudian digaungkan. Keinginan dari berbudaya K3 yang juga kemudian diterapkan sampai tahun 2022 adalah masih sama. Visi K3 nasional adalah ingin ada kemandirian masyarakat Indonesia berbudaya K3 di tahun 2020. Dan semua konsep dari kemandirian masyarakat ini tertuang ke dalam satu kesepakatan untuk punya sertifikasi berkaitan dengan sistem manajemen K3 itu OHSAS. Kemudian bagaimana internasionalisasi SMK 3? Internasionalisasi SMK 3 adalah Occupational Health and Safety Management System yang kemudian termaktub dalam Assessment Safety OHSAS 1801, sehingga semua perusahaan hari ini berlomba untuk bisa tersertifikasi OHSAS 1801 2007 ya. Itu yang sekarang. Yang kemudian ini adalah sebenarnya penerapan bukti bahwa perusahaan itu menerapkan SMK 3. Jadi kalau kita menelisik secara internasional, Occupational Health and Safety Management System itu adalah satu lahan multidisipliner ya, yang concern terhadap keselamatan, concern terhadap kesehatan, concern terhadap kesejahteraan dari orang-orang yang bekerja atau pekerja. Nanti akan ada latar belakang K3, latar belakang manajemen, latar belakang nutrisi, latar belakang ergonomik atau fisioergonomik, latar belakang kedokteran okupasi, latar belakang toksikologi, latar belakang lingkungan, latar belakang analis bisnis dan lain sebagainya yang kemudian masuk multidisipliner. Jadi K3 itu dan ergonomi sebenarnya adalah bukan miliknya ahli K3 saja, tetapi milik semua orang yang concern pada situasi tersebut. Kemudian Occupational Health and Safety Management System adalah multidisciplinary yang fokusnya tadi pada safety, health, welfare, and people. End goal-nya sebenarnya apa? End goal-nya adalah bagi pekerja dan keluarganya ya bisa safety, health, welfare gitu ya. Perusahaan harus safety, health, and welfare. Produktivitas terjaga. Kalau produktivitas terjaga otomatis aktivitas untuk produktivitas dan welfare akan terjaga. Kemudian lingkungan sekitar kemudian jadi aman, jadi nyaman, ekonomi secara nasional maupun global juga terjaga dan lain sebagainya. Dan kalau kita lihat main fokus dari penerapan SMK 3 internasional
main fokus dari 3 different objektif. Yang pertama, maintenance dan promotion berkaitan dengan health and working capacity, kapasitas kerja dan kesehatan pekerja. Peningkatan improvement dari working environment atau lingkungan kerja dan juga pekerjaan untuk menjadi lebih kondusif dan dijamin keselamatan serta kesehatannya. Kemudian peningkatan work organisasi dan culture di tempat kerja secara langsung yang berhubungan dengan support health and safety pada saat kerja. Dan juga pekerjaan yang juga mempromot social climate positif atau kondisi iklim kerja sosial yang baik, smooth operation, bagaimana operasional dari perusahaan dengan smooth, dengan tenang, dengan nyaman, dan juga meningkatkan produktivitas di organisasi ini secara umum. Nah, selain dari 1801, Occupational Health and Safety Management System juga punya ISO 4501. Ini juga bersamaan dengan OHSAS 1801 biasanya kalau ada pelatihannya ya. Jadi health and safety di workplace itu prime concern-nya paling banyak kan pada bisnis. Still death and injury occur. Jadi kondisi kematian dan injury yang terjadi. ISO 4501 adalah setting untuk minimum standar berhubungan dengan bagaimana praktek yang dijalankan untuk memproteksi employee. Burden dari occupational injury dan disease yang signifikan, kemudian hambatan dari cedera atau injury pada kondisi kerja dan penyakit akibat kerja yang signifikan, itu bisa memunculkan satu losses atau kondisi early retirement. Early retirement artinya orang harus terpaksa dipensiunkan dini. Staff absen dan meningkatnya insurance juga, biaya insurance juga kemudian disebabkan karena situasi itu. Nah, konsep penerapan yang kemudian dilakukan dengan 1401 ini kemudian memberikan gambaran dan benefit tersendiri berkaitan dengan kondisi tersebut. Nah, safety management system yang sebagai contoh, ini adalah salah satu contoh safety management system di coal clearing plant di salah satu perusahaan batubara ya. Di safety culture yang di sana di setting dengan safety goal management system, safety production responsibility system, sistem manajemen keselamatan, sistem bertanggung jawab terhadap produksi keselamatan produksi, sistem evaluasi keselamatan, sistem manajemen emergensi atau gawat daruratan, dan sistem training safety yang kemudian menjadi bagian dari aktivitas sistem untuk menjamin safety culture itu kemudian muncul dalam safety management system. Kalau kita lihat sebagai skema contoh ya, health and safety management berkaitan dengan peran dan tanggung jawabnya, head of college atau head of institute atau head of company ya, itu kemudian punya peran mengontrol semua proses pada tingkatan health and safety chair atau pimpinan health and safety, line manager. Kalau ini contoh pada saat dia baik, kita lanjutkan sambil menunggu yang lainnya. Kita jalan ya. Nanti biar yang lainnya secara simultan akan masuk. Oke, jadi ini contoh health and safety management role yang ada di
Secara prinsip kira-kira kita lanjutnya gimana nih Pak? Berapa lama kita butuh tempo? Karena juga bagian yang perlu dikatakan. Oke, ini contoh ya. Jadi ini contoh penerapan sistem manajemen K3 yang ada di kampus ya. Jadi head of college, legal responsibility untuk health and safety berkaitan misalnya ini kalau ada kampus kayak misalnya kita UNISA ada laboratori, itu juga perlu ada kesehatan dan keselamatan kerjanya, atau kampus kita kan juga ada sistem manajemen K3-nya. Jadi head of college atau kalau kita rektor, kemudian head of institute itu adalah mungkin dekan gitu ya. Jadi ada masing-masing bertanggung jawab terhadap share health and safety. Line manager itu kemudian ada student, ada staff. Line manager misalnya kaprodi bertanggung jawab terhadap mahasiswa maupun staffnya sendiri berkenaan dengan penerapan koordinasi terhadap penerapan sistem manajemen K3. Atau di perusahaan ya CEO misalnya gitu. Nah, sebagai contoh misalnya safety value dan belief serta prinsipal dalam penerapan health and safety management system structure and objectives-nya berkenaan dengan harus dijamin zero injury and incident environment. Lingkungan yang kemudian zero injury-nya dan insidennya itu kemudian bagian dari puncak keinginan proses ini. Sustainable health and safety culture adalah bagian untuk menyokong proses ini. Zero injury atau zero accident itu bisa dicapai kalau ada sustainable health and safety culture. Artinya culture terhadap keselamatan dan kesehatan ini secara sustain atau terus-menerus harus dibangun. Bagaimana cara membangunnya? Ada kompetensi dari seluruh pekerja, ada ekspektasi yang jelas dan arah yang jelas untuk kemudian secara kuat mensupport semua sumber yang ada. Dan ada sistem yang reliable untuk mengukur, ada metode yang reliable untuk menilai agar proses ini bisa menjamin culture safety dan health itu secara sustainable terjaga. Berkenaan dengan kebijakan dari Departemen HS yaitu Health Safety Environment, maka apa yang kemudian harus dilakukan mulai dari planning, kemudian doing, kemudian checking sama action yang kemudian dilakukan berdasarkan pertimbangan dari standar dan proses yang sudah diterapkan seperti manajemen komitmen, kemudian pengukuran terhadap kontrol bahaya, infeksi di tempat kerja, insiden atau accident yang kemudian dipertimbangkan untuk dicek dalam proses planning, dimulai dari bagaimana kebijakan dan visi dari HSE. Apa yang harus dilakukan, penerapan standar dan proses yang ada di perusahaan berkaitan dengan 4 faktor ini. Jadi plan-nya HSE policy and vision, do-nya standar dan proses yang disiapkan, check-nya pengukuran untuk menilai proses standar dan penerapannya, dan action-nya adalah hasil serta perubahan yang mungkin dilakukan berdasarkan dari hasil evaluasi untuk kemudian jadi kebijakan baru. Nah, ini semua dibangun dengan dasar dan basic fondasinya adalah safety value. Nilai bahwa keselamatan itu segalanya. Yakin dan percaya bahwa penerapan K3 akan memunculkan satu kebaikan dalam proses perjalanan organisasi. Dan yang tidak kalah penting, prinsip-prinsip K3 yang kemudian diterapkan sebagai fondasi untuk mencapai zero injury, zero incident environment. Itu sebuah proses yang kemudian dijalankan secara clear seperti ini. Jadi fisioterapi nanti harus paham bahwa membangun budaya itu kemudian harus bisa dijamin dengan 3 faktor utama, yang 3 faktor ini disempurnakan dengan proses plan, do, check, and act dari setiap proses yang berkelanjutan. Baik, sebagai kesimpulan bahwa elemen utama yang berperan pada sistem manajemen K3 meliputi komitmen manajemen. Perusahaan harus berkomitmen kuat untuk bisa menerapkan K3 di perusahaannya. Kemudian planning yang efektif, artinya planning ini harus bisa diukur, planning ini harus bisa diterapkan, dan harus bisa dijalankan secara efektif, tidak membutuhkan biaya besar, tetapi memiliki impact yang besar. Kemudian implementasi, setelah planning yang efektif, implementasi harus dijamin juga bisa lebih mudah dikerjakan. Corrective of action, setelah melakukan implementasi, maka jangan lupa melakukan koreksi terhadap apa yang sudah dilakukan. Evaluasi ini akan memberikan sumbangan terbaik pada pemikiran tentang bagaimana penyempurnaan semua sistem K3 yang ada di perusahaan. Dan jangan lupa,
dalam proses corrective action nanti, training dan ongoing maintenance juga diperlukan sebagai bagian dari proses keberlangsungan atau kondisi penerapan yang terus-menerus dilakukan. Kemudian tenaga kerja yang berkualitas mempunyai daya saing tinggi, di mana tenaga kerja yang berkualitas adalah tenaga kerja yang punya value, yang punya belief dan prinsip-prinsip penerapan K3. Kualitas tenaga kerja mempunyai korelasi erat dengan kecelakaan kerja. Jadi kalau orang-orang yang kemudian tidak cukup baik, punya kualitas pada pekerjaannya dengan mau menerapkan K3, maka korelasi yang erat muncul pada saat dia tidak menjalankan SMK 3 dengan baik, maka ada risiko kecelakaan kerja bisa muncul. HLIK 3 sebagai kepanjangan tangan Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja, dan juga disupport oleh ahli-ahli kesehatan kerja yang juga datang dari tim kesehatan, berperan dalam mewujudkan masyarakat dan industri yang berkarakter K3. Dan kondisi yang tidak kalah penting dari semua proses ini adalah proses audit dan inspeksi dimanapun. Proses monitor tentang bagaimana penerapan sistem K3 yang terbaik yang ada di negara masing-masing. Jadi audit dan inspeksi anywhere. Jadi inspeksi sebagai isu corrective action dari penerapan SMK 3 menjadi penting. Monitor yang paling penting pada penerapan manajemen health and safety environment sebagai legislation atau sebagai aturan main akan memunculkan satu sertifikasi sebagai requirement atau sebagai persyaratan agar legal standing atau aturan main yang berhubungan dengan penerapan SMK 3 di seluruh perusahaan terus bisa menjadi satu dokumen obligasi yang akan menjamin legal formal dari penerapan K3 di perusahaan. Dan fisioterapi pada sistem manajemen K3 bermain pada area-area yang tetap pada koridor gerak dan fungsi. Kalau seandainya tadi kita berbicara dengan sistem yang ada, maka fisioterapi sesungguhnya bisa masuk pada area-area yang berhubungan dengan biomekanika dan ergonomi. Oleh karenanya, sistem manajemen K3 ini adalah field milik semua orang. Pada saat kita ingin masuk untuk menjamin produktivitas, maka fisioterapi bisa masuk untuk berperan pada bagaimana memperbaiki cara kerja dan ikut berkontribusi dalam menjamin kualitas proses dalam operasional perusahaan yang memunculkan produktivitas yang selalu meningkat dengan penerapan K3 di setiap prosesnya, dengan sistem yang dijalankan, dengan pendekatan biomekanika dan ergonomik, maka fisioterapi bisa menjadi profesi yang kemudian berperan cukup kuat atau berperan cukup baik dalam proses penerapan K3, karena fisioterapi fokus kepada gerak dan fungsi yang dalam item faktor penyebab ini ada di cara kerja, di biomekanika dan ergonomi. Sehingga teman-teman nanti bisa lebih paham tentang bagaimana proses yang ada, dan teman-teman juga tahu bagaimana kita menetapkan situasi kita sebagai ahli K3-nya fisioterapi. Kita kepanjangan tangan dari Dinas Kesehatan tentunya, karena kita adalah tenaga kesehatan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang juga sehat dan aman dalam bekerja. Baik, itu menjadi akhir dari penjelasan kita di SMK 3. Mungkin ada tanggapan atau pertanyaan dari teman-teman semuanya, saya persilakan. Silakan. Silakan, ada tanggapan berkaitan dengan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja? Baik, jika tidak ada, oke. Nanti mungkin kalau ada hal-hal yang ingin didiskusikan, karena ini berkaitan dengan sistem manajemen K3, ini mungkin masih umum
untuk fisioterapi. Tapi ini adalah bagian yang harus dipahami oleh fisioterapi sebagai knowledge. Ya. Jadi kalau nanti Anda di perusahaan, Anda harus wajib mengerti SMK 3. Anda harus familiar dengan OHSAS 1800 sebagai sertifikasi sistem manajemen K3 atau SMK 3 internasional. Anda harus paham ISO 4501 yang punya berhubungan dengan personil dari proteksi employee yang berhubungan dengan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja secara global. Sehingga nanti Anda kalau mau ngambil sertifikasi selain AK3 umum adalah 2 sertifikasi tadi untuk mensupport Anda bisa menerapkan sistem evaluasi maupun sistem penerapan berkaitan dengan K3 di perusahaan untuk menjamin aktivitas perusahaan yang lebih sehat, aktivitas perusahaan yang lebih aman, aktivitas perusahaan yang lebih efektif dan efisien. Sehingga produktivitasnya meningkat dan ini menjamin proses keberlangsungan baik di perusahaan atau organisasi tersebut. Begitu. Terima kasih atas waktunya malam ini. Kita ketemu di materi yang selanjutnya di modul K3 Ergonomi. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.